Halo sahabat, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik selalu. Kembali lagi saya hadir untuk berbagi cerita soal kisah-kisah unik namun nyata terjadi. Hari ini saya ingin berbagi cerita soal dunia hewan. Sahabat, tentu saja tahu dengan hewan bernama zebra. Namanya kerap digunakan polisi lalu lintas, misalnya Operasi Zebra atau pernah mendengar Zebra Cross. Nah sahabat, dari tampilan dan bentuk fisiknya, hewan yang satu ini sama dengan kuda. Lalu, kenapa zebra tidak bisa ditunggangi? Nah, begini ceritanya sahabat. Banyak dari kita yang sering bertanya, mengapa zebra tidak pernah menjadi hewan tunggangan dan alat transportasi manusia sebelum ditemukannya mesin dan alat-alat transportasi lainnya? Bukankah zebra mirip kuda dan berlari kencang? Tapi, mengapa tidak pernah dipelihara manusia sebagai hewan tunggangan? Sebenarnya di masa lalu, begitu banyak upaya, terutama orang-orang Eropa yang menjajah benua Afrika untuk menjinakkan zebra. Tidak terhitung berapa kali mereka mencobanya. Bahkan pada abad ke-19, ada juga beberapa zebra yang dipaksa untuk menarik kereta atau ditunggangi manusia layaknya kuda. Meski begitu, berbagai cara untuk menjinakkannya mulai ditinggalkan. Dan setelah itu sepertinya tidak terdengar lagi upayanya. Seperti kuda dan keledai, zebra termasuk keluarga Equidae, dikenal sebagai equids. Ketiga spesies tersebut sangat erat hubungannya, sehingga mereka dapat kawin silang dan membentuk hibrida. Sebut saja zedong, persilangan antara zebra jantan dan keledai betina. Zorse, keturunan zebra jantan dan kuda betina. Serta zoni, hibrida antara zebra dan kuda poni. Tapi tidak seperti sepupu-sepupu mereka. Zebra menolak tunduk pada manusia. Mengapa demikian? Jawaban paling bisa diterima adalah karena seleksi alam. Zebra dan kuda menyimpang dari nenek moyang yang sama sekitar 4-4,7 juta tahun silam. Masing-masing beradaptasi dengan lingkungannya. Kawanan kuda liar di Amerika Utara dan Eropa pada awalnya dipelihara sebagai hewan untuk dikonsumsi, tetapi lambat laun menjadi terbiasa dengan manusia. Setelah munculnya budaya pertanian 12.000 tahun yang lalu, kuda dimanfaatkan untuk membantu manusia mengelola tanah, juga sebagai alat transportasi. Kuda terbukti sangat membantu sebagai tunggangan saat perang di masa lalu. Inilah yang kemudian mendorong manusia untuk berupaya menjinakkannya, dengan cara membiarkan individu-individu kuda yang paling jinak. Tapi tidak seperti kuda liar. Zebra di savana Afrika terbuka memiliki begitu banyak predator, seperti singa yang ganas, cheetah yang berlari begitu cepat, atau kawanan hiena yang menyerang berkelompok. Itulah yang dimaksud dengan seleksi alam. Zebra menjadi hewan yang sangat reaktif terhadap tanda bahaya sekecil apapun. Zebra akan menjadi impulsif dan menolak untuk ditangkap. Meskipun ukurannya seperti kuda poni, dalam beberapa catatan, zebra berhasil membunuh singa yang menyerang dengan satu tendangan kaki belakangnya. Selain kaki belakang yang berbahaya, zebra juga dikenal suka menggigit. Zebra juga memiliki refleks merunduk yang sangat menghambat penangkapan dengan lasso atau metode lainnya, sebagaimana dikutip dari The Conversation. Di samping itu, zebra tidak memiliki struktur keluarga dan tidak ada hierarki sosial. Tidak seperti kuda liar yang hidup dalam kawanan dan memiliki tatanan terstruktur. Meski tidak bisa dijinakkan, tetap saja ada orang yang memaksakan diri. Misalnya pada tahun 1860-an, George Grey, seorang perwira tentara Inggris yang ditugaskan dan diangkat menjadi Perdana Menteri pada pertengahan abad ke-19. George Grey mendatangkan zebra dari Afrika Selatan ke Selandia Baru.
Gray ingin agar kereta kudanya yang selama ini ditarik oleh kuda liar, ditarik oleh zebra. Ahli zoologi Inggris, Lord Walter Rothschild, dilansir dari The Vintage, bahkan dikenal mengendarai kereta yang ditarik 4 zebra ke istana Buckingham pada suatu hari di tahun 1898. Belakangan, awal 1900-an, Rosendo Ribeiro, dokter pertama di Nairobi, Kenya, berkebangsaan Portugal, terlihat mengunjungi pasien-pasiennya di rumah mengendarai zebra. Tentara Jerman di koloninya di Afrika Timur sangat tertarik memelihara zebra sebagai pengganti kuda. Mereka bahkan menerapkan program untuk menghilangkan zebra dengan kuda. Tujuannya untuk menciptakan hibrida yang tahan terhadap penyakit, yang biasanya memusnahkan kuda impor. Namun, ini hanya beberapa contoh individu yang dijinakkan. Secara keseluruhan, zebra terbukti terlalu sulit dan keras kepala untuk dijinakkan. Meskipun ada upaya terbaik dari orang Eropa di Afrika yang akan memanfaatkannya dengan baik. Bahkan, upaya baru-baru ini terbukti agak sia-sia. Pada tahun 2013, seorang remaja di Virginia, Sei Inman, melatih seekor zebra untuk ditunggangi. Setelah berbulan-bulan melatihnya, dia berhasil menunggangi zebra meskipun hanya sebentar. Kadang zebra ini seolah sudah mudah dikendarai, tapi di lain hari dia berperilaku seperti tidak pernah melihat manusia, tulis Inman dalam catatannya dikutip dari Thomson Safaris. Jadi, meskipun penampilannya seperti kuda, zebra tidak akan mudah tunduk pada manusia. Mereka suka menjalani hidup dengan caranya sendiri.